Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Ciwi Simatupang, NIM A1C3-19054. Baik, di sini saya akan sedikit melakukan praktikum mengenai register dan counter. Baik, sebelum masuk ke praktikumnya, ada baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu register dan counter. Jadi register atau yang disebut dengan memori adalah rangkaian logika yang mampu menyimpan data dalam bentuk bilangan biner. Sedangkan counter adalah rangkaian yang digunakan untuk menghitung data secara urut. Jadi langsung saja teman-teman kita ke praktikumnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Proteus untuk melakukan praktikum. Nah, di sini sudah ada alat-alatnya teman-teman. Di sini ada alat dan bahannya sesuai dengan buku penuntun pada praktikum kali ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 alat teman-teman. Baik, yang pertama, untuk pengujian yang pertama itu saya akan menguji praktikum register, yaitu mengenai tentang SIPO, yaitu serial input paralel output. Jadi ada serial untuk input dan paralel untuk outputnya, teman-teman. Langsung saja kita rangkai sesuai dengan buku praktikum pada percobaan ini. Di sini kita membutuhkan DTFF. Kita buat di sini DTFF-nya, di sini teman-teman. Membutuhkan 4 DTFF. DTFF 1, 2, 3, 4. Kemudian kita memerlukan logic states 2 buah. Kita pasangkan di sini dan di sini. Kemudian kita membutuhkan 4 buah logic probe yang big, teman-teman, yang besar agar terlihat hasilnya. Langsung saja teman-teman kita rangkai sesuai dengan buku penuntun. Seperti ini teman-teman. Dikatakan di sini SIPO karena serial input yang di sini berbentuk seri atau serial. Kemudian yang outputnya itu berbentuk paralel, teman-teman. Kita sambung seperti ini, teman-teman, seperti ini. Nah, rangkaiannya kira-kira seperti ini, teman-teman, di dalam buku penuntun praktikum pada percobaan SIPO. Nah, di sini kita terdapat sebanyak 5 kali pengulangan untuk yang input atau logic state yang di atas ini. Kita buat dia atau kita namain dia input serial. Kemudian yang di bawah ini adalah pulsa clock-nya, teman-teman. Nah, jadi langsung saja untuk yang output yang pertama itu kita namain Q1, output kedua Q2, output ketiga Q3, output keempat itu Q4. Langsung saja teman-teman, untuk yang pertama kita buat input serialnya 1, kemudian pulsa clock-nya 1. Nah, teman-teman, di sini terdapat Q1-nya 1, Q2-nya 0, Q3-nya 0, Q4-nya 0. Kemudian kita buat input serialnya 0 dan pulsa clock-nya itu 2.
karena di sini tidak ada angka 2, adanya angka biner itu adalah 0 dan 1, ini kita menggunakan seperti ini, teman-teman. Kita klik 2 kali untuk angka 2-nya. Itu udah angka 1 tadi, kemudian kita klik 2 kali lagi. 1, 2. Nah, itu udah angka di mana input serialnya 0 dan pulsa clock-nya itu 2. Yang terjadi output-nya Q1-nya 0 dan Q2-nya 1, Q3-nya 0, Q4-nya 0. Kemudian selanjutnya input serialnya kita beri nilai 1 dan pulsa clock-nya 3. Langsung saja kita klik 2 kali lagi, teman-teman, untuk angka 3. Itu 2. Nah, di sini sudah kita berikan nilai inputnya 1 dan 3. Kemudian keluarannya atau outputnya itu Q1-nya 1, Q2-nya 0, Q3-nya 1, Q4-nya maksud saya itu 0. Kemudian selanjutnya masih, teman-teman, input serialnya kita beri nilai 1 dan pulsa clock-nya kita beri nilai 4. Kemudian kita klik 2 kali lagi, 1, 2. Nah, sudah terdapat keluarannya di sini. Q1-nya itu 1, Q2-nya itu 1, Q3-nya 0, Q4-nya 1. Selanjutnya kita beri nilai untuk input serialnya itu 0 dan pulsa clock-nya 5. Langsung saja, teman-teman, kita klik 2 kali lagi. Itu 2. Nah, di sini sudah kita beri nilai 0 dan 5 untuk inputnya. Kita lihat keluarannya, Q1-nya itu 0, Q2-nya 1, Q3-nya 1, Q4-nya 0. Nah, ini seperti ini, teman-teman, untuk praktikum, maksud saya untuk percobaan SIPO-nya. Simpulannya, angka yang saya berikan atau input yang saya berikan itu cocok keluarannya pada tabel yang telah ditetapkan, teman-teman, atau keluarannya ini sudah benar pada tabel yang sudah ditetapkan di buku penuntun. Selanjutnya kita ke percobaan DIPO. Nah, pada percobaan DIPO ini kita sama teman-teman membutuhkan DTFS-nya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, perbedaan SIPO dan PIPO ini terdapat pada kalau SIPO tadi kan seri inputnya itu yang serial. Kalau yang PIPO ini inputnya itu yang paralel. Itulah perbedaannya, teman-teman. Kemudian kita buat inputnya di sini. Sorry, teman-teman. Ini kita buat di bawah. Kemudian kita membutuhkan 5 input. 3. Kemudian kita membutuhkan keluaran atau outputnya itu sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Kemudian langsung saja kita rangkai seperti di buku penuntun teman-teman. Ini. Ingat, teman-teman, tidak ada yang salah untuk sambungannya, teman-teman. Jadi pastikan sesuai dengan buku di penuntun.
teman-teman sekalian. Kemudian ini kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita sambungkan kaki duanya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita memerlukan 5 input dan 4 output. Dan kita memerlukan gerbang DTFF sebanyak 4. Langsung saja pada percobaan ini kita akan mengulang sebanyak 4 kali pengulangan. Nah, untuk yang input yang sebelah sini teman-teman, ini kita namakan clock. Nah, untuk yang di atas yang pertama ini kita namakan D1, yang kedua D2, yang ketiga D3, yang keempat D4. Nah, saja teman-teman, untuk yang percobaan yang pengulangan yang pertama maksud saya, itu clocknya kita beri dia nilai 0, D1-nya itu 1, D2-nya 1, D3-nya 0, D4-nya 1. Nah, ya sudah seperti ini, langsung saja kita play atau kita run simulation. Nah, teman-teman, kita dapat lihat di sini output Q1-nya itu 0, Q2-nya 0, Q3-nya 0, Q4-nya 0. Langsung saja teman-teman, untuk yang pertama, yang pengulangan yang kedua, itu kita beri clock-nya ini nilai 1. Langsung saja 1. Nah, sini sudah nampak keluarannya atau output-nya. Q1-nya kita lihat di sini terdapat nilai 1, Q2-nya 1, Q3-nya 0, Q4-nya 1. Kemudian untuk yang selanjutnya, di pengulangan yang selanjutnya, D1-nya kita beri nilai 1, D2-nya kita beri nilai 0, D3-nya 0, D4-nya 1. Dan untuk clock-nya ini 2, teman-teman. Kalau 2, kita klik 2 kali, seperti yang sebelumnya tadi. 1, 2. Nah, di sini sudah ada keluarannya. Kita lihat Q1-nya itu 1, Q2-nya 0, Q3-nya 0, Q4-nya 1. Untuk pengulangan yang terakhir, yang keempat, kita buat di sini D1-nya itu 0, D2-nya 0, D3-nya 0, D4-nya 0. Dan untuk clock-nya kita beri angka dia 3. Kita klik 2 kali lagi, 1, 2, untuk mendapatkan angka 3. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, Q1-nya kita lihat angka 0, nilai 0, Q2-nya 0, Q3-nya 0, Q4-nya 1. Nah, jadi kesimpulannya untuk percobaan typo pada percobaan register itu input yang saya berikan sesuai dengan tabel dan keluarannya itu sesuai dengan tabel juga. Jadi keluarannya atau outputnya itu benar sesuai dengan tabel yang sudah ada di buku penuntun percobaan untuk typo. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan rangkaian counter, yaitu asynchronous counter, di mana saya di sini membutuhkan gerbang 74LS76 sebanyak 3. Nah, seperti ini, teman-teman. 1, 2, 3. Nah, saya membutuhkan clock untuk inputnya. Kemudian saya membutuhkan gerbang 74LS00. Sebelah sini, teman-teman. Kita rotate. Nah, seperti ini, teman-teman.
Nah, seperti ini. Dan saya membutuhkan resistor. Nah, ini teman-teman. Kita rotate. Dengan 3 buah resistor ya teman-teman. Kita rotate. Sorry teman-teman, salah. Sini. Geser ke sini teman-teman. Oh, sorry. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita beri di sini resistornya. Kita rotate. Kemudian 3 buah resistor. Kita rotate. Kita rotate. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita membutuhkan power. Ini power. Kemudian kita sambungkan teman-teman. Sesuai dengan buku penuntun teman-teman, rangkaiannya. Seperti itu. Kemudian ini kita sambungkan ke sini. Ini kita sambungkan ke sini. Dan ini sambungkan ke sini. Di sini. Di sini. Dan yang paling bawah, yang bawah ini kita sambungkan ke lubang ini. Kemudian ini sambungkan ke atas. Ini kita sambungkan ke yang sebelah sini. Ini nah, kemudian kita memerlukan LED atau lampu berwarna hijau saja, berwarna kuning maksudnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita membutuhkan ground di sebelah sini. Lampunya kita membutuhkan 3 ya teman-teman. Dan 3 lampu. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sambungkan. Oh, sorry. Sorry teman-teman, ini biar dulu kita rotate teman-teman. Ini kita rotate seperti ini. Nah, ini kita rotate juga teman-teman, 80 derajat, 180 derajat. Nah, baru kita sambungkan. Nah, seperti ini teman-teman. Sesuai dengan buku di rangkaian di buku penuntun teman-teman. Nah, inilah rangkaiannya teman-teman. Langsung saja kita
play atau kita run simulation. Seperti ini teman-teman rangkaiannya. Langsung saja kita run simulation. Nah, untuk yang pertama ini adalah key A, key B, dan key C. Untuk lampunya teman-teman, untuk kita melihat. Nah, di sini counternya itu 0, 1, 2, 3, sampai 7, teman-teman. Dan bisa juga sampai seterusnya. Langsung saja teman-teman kita play atau kita run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu berulang lagi teman-teman. Pada nyala lampu yang kuning ini, jika dia menyala, lampunya itu bernilai 1. Nah, untuk yang tidak menyala, itu bernilai 0, teman-teman. Nah, di sini kita ulang lagi, teman-teman. Untuk counter 0, ini 0, ini counter 1, ini counter 2, counter 3, counter 4, counter 5, counter 6. Nah, untuk counter 0, terus pengulangan sebanyak 6 kali, itu akan balik lagi pada counter yang untuk yang counter ke-6 maksud saya, itu akan mengulang lagi ke counter yang ke-0. Jadi kesimpulannya untuk praktikum ini itu praktikum yang atau percobaan yang saya lakukan itu benar adanya sesuai dengan tabel yang ada di penuntun. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan mempraktikum atau melakukan percobaan itu sinkronus counter. Nah, di sini sudah ada rangkaiannya teman-teman seperti yang sudah ada di penuntun. Ini sudah saya bikin. Nah, di sini kita memerlukan bedanya dengan yang asinkronus, kita hanya mengganti gerbang yang ini teman-teman, yang 74LS08. Kalau yang disinkronus tadi kan kita memerlukan gerbang 74LS00. Kalau yang disinkronus kita membutuhkan 74LS08. Nah, untuk yang asinkronus tadi lampunya itu kita letakkan itu di atas, kalau yang sinkronus itu kita letakkan di bawah. Nah, teman-teman, langsung saja kita melakukan percobaannya. Ini kita ibaratkan key A, key B, dan key C. Langsung saja kita run simulation. Di sini kita masih sama ya teman-teman. Kita membutuhkan gerbang 74LS76 sebanyak 3, ground, power, dan clock. Langsung saja kita run simulation. Nah, ini untuk counter 0, counter 1, counter 2, counter 3, counter 4, counter 5, counter 6, counter 7, dan seterusnya teman-teman. Jadi ini sama dengan asinkronus. Yang asinkronus tadi pada counter ke-6 dia akan mengulang lagi ke awal pada counter yang ke-0. Nah, itu sama juga yang sinkronus juga seperti itu teman-teman. Untuk yang counter ke-6 dia akan mengulang lagi ke counter yang ke-0 dan mengulang seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, kesimpulannya pada percobaan saya ini itu sesuai atau benar counter yang saya berikan itu sesuai nilai key A, key B, dan key C-nya itu sesuai dengan pada tabel buku penuntun teman-teman. Sekian teman-teman untuk percobaan saya mengenai register dan counter. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih.